Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena sekarang kita masih masa pandemi, sehingga pembelajaran kita kali ini masih pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mapel IPA kelas 8, kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mengingatkan ke kalian, apa itu zat padat? Zat padat adalah segala bentuk benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap ya. Contoh, batu, pasir, tanah, kayu, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Tetapi tujuan pembelajaran pada materi ini, saya hanya menyampaikan tentang tekanan pada zat padat saja. Untuk zat cair dan gas, itu kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran tekanan pada zat padat itu ada 3. Yang pertama, konsepnya. Kalian harus paham konsep tekanan zat padat itu seperti apa. Nah, yang kedua, rumus perhitungannya. Karena nanti ada perhitungannya dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan membahas tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jika kalian berada di jalan seperti ini, kira-kira sepatu mana yang akan kalian pakai? Apakah sepatu high heels atau sepatu boot? Nah, kalian bisa lihat dulu pijakan dari alas sepatu itu. Kalau kita telaah, di situ kalau sepatu boot memiliki pijakan yang luas ya. Nah, pijakan ini dalam konsep fisika, khususnya konsep tekanan, itu sama aja dengan luas permukaan alasnya. Kalau sepatu boot itu luas, permukaan alasnya itu besar. Berbeda ketika sepatu high heels. Kalau sepatu high heels itu kan pijakannya kecil. Nah, itu luas permukaannya juga kecil. Di bagian depan juga ada, cuma juga tidak sebesar sepatu boot ya. Nah, apa hubungannya dengan tekanan? Ketika luas permukaan sepatu boot itu lebar atau besar, maka tekanan terhadap jalan yang becek atau jalan yang berlumpur juga kecil. Jadi dia tidak terperosok ke dalam jalan yang lumpur. Nah, kalau yang sepatu high heels itu kan luas permukaannya kecil ya. Jadi ketika berada di jalan yang berlumpur, dia akan menekan lebih dalam. Jadi sulit untuk berjalan ketika menggunakan sepatu high heels. Nah, sekarang setelah kalian paham, faktor yang pertama itu kan tadi luas permukaan alas ya. Nah, di sini ada 4 benda, benda 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian lihat luas permukaan masing-masing benda ini kan berbeda. Nah, pertanyaannya kan manakah yang paling besar tekanannya? Jadi ketika tekanan yang paling besar, otomatis kalian harus mencari alas atau luas permukaan yang kecil. Kira-kira yang mana? Nah, benda nomor 4 bisa kalian lihat di sini seperti kaki meja ya. Kan dia kan kecil luas permukaannya sehingga tekanannya dia akan semakin besar ya. Jadi yang paling besar tekanannya adalah benda nomor 4. Nah, selain luas permukaan alas, itu ada faktor lagi yang kedua, yaitu coba dilihat di situ ada sepatu high heels. Nah, dipakai sama anak yang berbadan besar dan anak yang berbadan kecil atau kurus. Ketika mereka sama-sama menggunakan sepatu high heel, nah di jalan yang seperti ini, jalan yang berlumpur, menurut kalian siapa yang paling mudah berjalan? Apakah anak yang berbadan besar atau anak yang kurus? Kalau dilihat dari postur tubuhnya, tentunya yang berbadan besar itu kan memiliki berat yang besar ya. Jadi ketika berat badannya itu lebih besar, maka tekanannya nanti ketika pakai high heels, dia berjalan di jalan yang becek atau berlumpur, maka dia akan sulit karena tekanannya semakin dalam. Berbeda ketika anak yang berbadan kurus. Ketika dia berjalan menggunakan high heel di jalan yang becek, dia tidak terlalu dalam tekannya. Jadinya faktor yang kedua adalah berat badan atau berat suatu benda. Nah, dalam konsep tekanan, berat benda itu disebut dengan gaya ya. Nah, jadi berdasarkan dua faktor tersebut, rumus tekanan zat padat
itu adalah P sama dengan F per A. P itu berasal dari bahasa Inggris pressure yang artinya tekanan. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, Pascal ini berasal dari nama ilmuwan fisikawan yang menemukan konsep tekanan, Blaise Pascal. Sehingga sebagai bentuk penghargaan, maka Pascal ini digunakan sebagai satuan. Yang F itu adalah gaya, berasal dari bahasa Inggris force ya, dalam bahasa Indonesia artinya gaya. Atau satuannya Newton. Kemudian A itu kepanjangan dari area, artinya luas permukaan yang memiliki satuan meter persegi. Nah, contoh soal, kalian perhatikan contoh soalnya. Sebuah balok kayu memiliki luas permukaan alas sebesar 500 cm persegi. Tentukan gaya dari balok tersebut jika tekanan yang dihasilkan pada tanah adalah 100 Newton per meter persegi. Untuk mengerjakan contoh soalnya, di sini saya tuliskan ulang ya, seperti slide sebelumnya. Nah, itu kita mengerjakannya dengan pola diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, yang pertama adalah diketahui, supaya lebih mudah. Apa di soal? Ada luas permukaan alas. Apa simbolnya? A. Ya, A sama dengan, di soal ada berapa? 500 cm persegi. Karena tadi rumus A itu satuannya harus meter persegi, sehingga cm perseginya harus kita ubah menjadi meter persegi. Kalian harus hafal tangganya ya. Kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan yang terakhir milimeter persegi. Ketika turun kita kalikan 100, dan ketika naik tangga itu berarti kita bagi 100. Kenapa 100? Ingat, karena persegi pangkat 2 ya. Nah, dari sentimeter ke meter ternyata dia naik 2 kali, sehingga 500 dibagi dengan berapa? Ya, karena 2 kali berarti 100-nya 2 kali ya naiknya, berarti menjadi 10.000. 500 dibagi 10.000, nolnya coret, jadi 5 per 100. Berapa? 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter persegi. Selanjutnya yang diketahui di soal apalagi? Ada tekanan. Tekanan itu adalah simbolnya P. P sama dengan 100 Newton per meter persegi. Nah, selanjutnya kita ditanyakan apa? Sama dengan F. Kok bisa F? Karena di soal ada tentukan gaya ya. Gaya itu adalah F force. Jawab, kamu tulis rumus yang tadi di slide kan, P sama dengan F per A. Sedangkan di soal ini kita disuruh mencari gaya atau F, sehingga kita harus menyesuaikan rumusnya menggunakan metode segitiga. Ya, kita tulis ulang rumusnya. Kemudian ketika kita mencari F, maka huruf F-nya harus kita tutup. Ya, F-nya kita tutup. Berarti mencari F sama dengan tinggal huruf P dan A. P dikali A. P-nya berapa tadi? 100. Ya, dikali A-nya 0,05. Berapa? 100 dikali 0,05 sama dengan 5 Newton. Ya. Ya, cara mengerjakannya sama seperti tadi. Jadi gaya balok kayu tersebut sebesar 5 Newton. Nah, penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah pada kaki bebek. Kalian bisa lihat kaki bebek itu pasti ada selaputnya ya, karena memudahkan dia untuk berjalan di daerah yang berlumpur, karena dia lebih suka tanah yang berlumpur atau tanah becek. Ketika dia kakinya tidak ada selaputnya seperti kaki ayam, dia akan kesulitan jalan ya. Kemudian yang kedua adalah sepatu yang dipakai pada saat musim salju, di mana alas pijakannya atau luas permukaan alasnya itu harus yang besar, supaya ketika kita jalan di daerah yang bersalju itu tidak terlalu dalam, terperosok ke dalam saljunya. Yang ketiga, paku. Paku itu juga harus runcing atau lancip. Coba kalau kalian disuruh maku dengan paku yang
tumpul, maka itu akan kesulitan kan. Sama seperti kapak juga seperti itu. Ketika kapaknya itu tumpul, tidak tajam atau tidak lancip, terkuncing ya, itu untuk memotong kayu juga akan sulit. Nah, jadi kita membutuhkan luas permukaan yang kecil supaya apa? Tekanannya besar. Dan yang terakhir itu adalah sirip ikan. Sirip ikan, kalau kalian lihat, ikan yang memiliki sirip yang lebar itu akan memudahkan mereka untuk berenang dibandingkan ikan yang memiliki sirip yang kecil, karena sirip ikan itu kan memiliki luas permukaannya besar, sehingga tekanan pada airnya dia akan tidak terlalu besar, jadi dia enak gitu kalau berenang di dalam air seperti itu ya. Nah, tadi sudah cukup penjelasannya. Sobat, sekarang kalian kerjakan soal tersebut, ada 2 soal. Kalian bisa pause atau screenshot ya supaya lebih mudah. Cara mengerjakannya seperti tadi, dengan cara diketahui, ditanya dan jawab supaya lebih mudah. Nah, cukup sekian dari saya. Pelajaran selanjutnya materinya adalah tekanan pada zat cair. Kalian harus pelajari dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.